Adat mereka orang Quraisy, mereka melindungi orang-orang yang meminta perlindungan kepada mereka. Sekalipun mereka tahu orang yang minta perlindungan itu adalah orang yang sedang dimusuhi. Ini memang budaya mereka, tabiat mereka. Sehingga di kalangan mereka ini masih dikenal yang namanya hizbiyah. Apa itu hizbiyah itu? Fanatisme golongan. Sekalipun dari golongannya ada yang masuk Islam, yang banyak dibenci, dan dia sendiri pun mungkin benci, tapi kalau hizbinya, kelompoknya itu dimusuhi atau mungkin mau disakiti, maka dia bangkit ingin membela. Kalau kita bilang keadaan kita sekarang ini kayak apa ya? Kayak premanisme lah gitu ya. Ya, mau salah nggak salah, kalau kawannya itu pasti dibela. Kira-kira begitulah. Nah, ini keadaan mereka lebih kurang. Nah, kemudian terjadi lagi hijrah kedua ke negeri Habasyah. Mereka mau hijrah lagi. Tapi ketika itu orang-orang Quraisy mulai memperketat keadaan sehingga kaum muslimin yang mau hijrah ini harus berhati-hati. Namun semua ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini hijrah yang sangat sulit dibanding hijrah pertama sebelumnya, karena orang Quraisy dalam keadaan waspada. Bahkan niat mereka ingin menggagalkan rencana hijrah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kaum muslimin. Sehingga ketika itu mereka hijrah dengan diam-diam, dengan segala macam cara, terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 orang wanita. Ini hijrah. Beginilah keadaan mereka, sulitnya untuk melaksanakan agama sehingga mereka harus hijrah. Nah, kaum musyrikin karena sudah mendengar orang Islam pengikut Muhammad SAW hijrah, dan ini kebobolan. Saya katakan kebobolan ini karena sudah mereka wanti-wanti jangan sampai mereka bisa hijrah. Namun dengan pertolongan Allah mereka bisa pergi ke Habasyah. Maka mereka pun pergi pula ke Habasyah. Bayangkan, mau dijemputnya orang Islam di sana. Gak tanggung-tanggung ini. Karena sudah kebobolan, sudah sampai di Habasyah, mereka mau jemput. Tapi mereka pakai trik khusus supaya bisa menjemput kaum muslimin di sana. Nah, berdirilah di sana seorang yang bernama Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Keduanya ini masih musyrik yang nantinya juga bakal masuk Islam. Dan kisah ini dia yang mengisahkan. Maka kalau kita mendengar satu kisah, yang kisah ini terjadi atau dialog antara orang-orang musyrik, tapi hadisnya sampai ke kita. Bagaimana seperti ini? Dikarenakan awalnya mereka musyrik, kemudian masuk Islam. Maka mereka menceritakan keadaan kami ketika musyrik begini, kami memusuhi Nabi, kami berkata demikian dan demikian. Jika kalau ada pertanyaan, bagaimana kisah orang-orang musyrik kok sampai kepada kalian? Padahal jalur hadis itu adalah jalur yang ketat. Tidak mungkin ada orang yang berdusta di situ. Maka kita jawab, mereka menceritakan kisah itu ketika mereka masih musyrik dan kemudian mereka masuk Islam. Nah, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, sebelum keduanya masuk Islam, mereka punya siasat dan mereka menjumpai Raja Najasyi. Raja Habasyah ini, Raja Najasyi, mereka jumpai dan mereka membawa hadiah kepada uskup-uskup yang ada di situ, karena mereka semua adalah penganut agama Nasrani. Di Habasyah, Raja Najasyi dia adalah orang yang beragama Nasrani. Diberikan hadiah. Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah memberikan hadiah kepada uskup-uskup, pembesar-pembesar agama dari kalangan Nasrani. Nah, maka mereka berkata kepada uskup, besok hadirkan kami agar kami bisa menjemput orang-orang yang sudah lari dari kelompok kami.
Siapa mereka? Itu yang baru datang. Kira-kira demikian kalau bahasa kita. Nah, maka uskup pun melapor kepada raja. Sungguhnya datang kepada kita orang-orang yang ingin dijemput oleh kaumnya. Tapi Raja Najasyi tidak serta-merta mengabulkan permintaan mereka. Walaupun ketika itu uskup tadi berkata, mereka adalah orang yang lebih tahu tentang keadaan mereka, maksudnya utusan tadi, dan mereka lebih tahu tentang celah mereka, dan mereka termasuk orang-orang yang sudah menegur mereka yang sedang datang di sini. Kira-kira demikian. Maka uskup tadi pun yang lainnya menimpali, benar yang dikatakan mereka, benar yang dikatakan mereka berdua ini, wahai baginda raja. Maka Raja Najasyi karena dia seorang yang arif dan bijaksana, maka dia perlu memanggil utusan salah satu dari kaum muslimin, dipanggil. Nah, ketika dipanggil dan orang Islam tahu akan dihadapkan dengan Amr bin As, maka mereka pun mulai merasa khawatir akan terjadi tipu muslihat di situ. Maka mereka pun sepakat ketika itu. Mereka akan mengatakan sejujur-jujurnya apapun konsekuensi yang bakal terjadi. Kalau pepatah berkata, qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun itu pahit. Memang harus kita bilang itu. Nggak apa-apa. Mungkin saya pernah bilang, karena saya dulu berdagang kan begitu ya. Ada orang di masjid, dia cerita di masjid seolah-olah dia tahu membaca ilmu gaib, bisa terawang, bisa membaca aura. Jadi saya dengarnya risih. Padahal awalnya saya nawarkan dagangan saya sama dia. Pak, ini ada madu bagus. Iya. Tapi karena dia cerita ngalur ngidul segala macam, sehingga dipengaruhi ada beberapa orang situ. Lalu saya bantah, Pak, orang yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib itu bisa jatuh kepada kufuran. An-Naml ayat 64. Qul la ya'lamu fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakan Muhammad, tidak ada satupun yang tahu perkara gaib, baik itu terjadi di langit maupun di bumi selain Allah. Maka ulama bilang, dengan ayat yang agung dan mulia ini, barang siapa yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib, maka dia kafir. Wah, kaget sih Bapak. Habis itu pun dia terdiam. Dalam hati saya, nggak bakal beli dia sama dagangan saya ini. Ketika saya mau beranjak pergi, sini, 2 botol. Jadi bukan karena kita tegur dia jadi nggak beli, justru belinya nambah, masya Allah. Maka mereka sepakat, mereka akan berkata sejujur-jujurnya. Maka ketika itu delegasinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Dimajukan Ja'far bin Abi Thalib, pembicara dari kalangan kaum muslimin. Maka berkatalah, wahai baginda, kami dahulunya adalah kaum jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan perbuatan keji, memutuskan silaturahim, suka mengusir tetangga, kaum yang kuat memakan kaum yang lemah. Demikianlah kondisi kami ketika itu, hingga Allah mengutus kepada kami seorang rasul dari bangsa kami sendiri, yang kami tahu nasabnya, keturunannya, kejujurannya, amanahnya, kata Ja'far, serta kesucian dirinya. Lalu dia mengajak kami untuk mentauhidkan dan menyembah Allah semata, agar kami tidak lagi menyembah batu, menyembah berhala yang dahulu kami sembah dan nenek-nenek kami, nenek-nenek moyang kami sembah. Beliau merintahkan kami agar jujur, melaksanakan amanah, menyambung tali rahim, berbuat baik kepada tetangga, menghindari pertumpahan darah. Dia melarang kami melakukan perbuatan keji, berdusta, memakan harta anak yatim, serta menuduh wanita yang suci melakukan zina tanpa bukti. Beliau perintahkan kami agar menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan satu apapun.
memerintahkan kami untuk melaksanakan salat, membayar zakat, puasa, dan seterusnya. Ja'far menjelaskan keadaan yang terjadi kepada kaumnya. Ya. Nah, kemudian dia berkata, menyembah Allah semata, mengharamkan apa yang Allah haramkan dan menghalalkan apa yang Allah halalkan. Lalu kami beriman kepadanya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kami beriman, mereka kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, membujuk kami agar kami keluar dari agamanya untuk kembali kepada agama nenek moyang kami. Maka tatkala mereka menganiaya kami, menyiksa kami, maka kami mengira pantaslah kami untuk hijrah. Inilah ucapan Ja'far bin Abi Thalib. Kami sudah disiksa, dianiaya, bahkan gerak-gerik kami pun sudah diintai, bahkan ibadah kami pun dirusak oleh mereka. Maka kami berhijrah ke negeri Tuhan, dan kami tahu Tuhan adalah orang yang baik. Maka ketika itu Najasyi berkata, apakah ada bukti yang dibawanya dari Allah bersama kalian? Apa kira-kira bukti yang dibawa orang itu tadi sama kalian? Ja'far berkata, ada. Maka bacakanlah di hadapanku. Maka Ja'far membaca awal dari surat Maryam, Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmatih, dzikru rahmatih. Saya hafal ini. Dia bacakan surat Maryam dari awal, ya. Terus malakala ketika dia mendengar bacaan ayat tadi, berkata Raja Najasyi, demi Allah, ucapan ini sebenarnya berasal dari penutur kisah ini, ya. Dan disebutkan penutur kisah ini adalah Ummu Salamah, yang dia menyaksikan keadaan itu. Demi Allah, sang raja pun menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Ini dahsyatnya kalau memang iman itu ada dan membenarkan kitab-kitab yang memang terdahulu tertulis. Maka ketika itu Raja Najasyi bersumpah, demi Allah, ini sebagaimana yang ada dan aku ketahui. Maka Raja Najasyi pun menangis sampai nangisnya itu membasahi jenggotnya. Karena apa? Dia membenarkan kisah yang tersebut dalam surat Maryam tadi. Nah, ketika itu pula uskup-uskupnya pun menangis. Artinya apa? Mereka tahu bahwasanya inilah akhir perjalanan munculnya Nabi akhir zaman. Maka ketika itu disebutkan dalam sejarah, ya, uskup itu sedang membaca kitab mereka. Karena mereka menangis sampai basah itu. Kitab Injil mereka basah dengan air mata uskup-uskup tadi. Nah, ketika sudah terjadi dengan kisah ini, maka Raja Najasyi berkata kepada utusan kaum muslimin, sesungguhnya ini dan apa yang dibawa oleh Isa alaihissalam adalah bersumber dari satu lentera, satu lampu, satu sumber ini yang kau bawa dan yang dibawa oleh sahabatmu tadi itu berasal dari satu sumber, sama dengan sumber Isa alaihissalam. Lalu kepada kedua utusan Quraisy dia berkata, pergilah kalian berdua, demi Allah sekali-kali tidak akan aku serahkan mereka kepada kalian, dan itu tidak akan pernah terjadi. Jadi sudah tegas ini, Raja Najasyi tidak mungkin menyerahkan kaum muslimin kepada utusan Quraisy, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Nah, namun Amr bin As ini nggak putus asa. Dia nggak putus asa.
Amr bin As keluar, Abdullah bin Abi Rabi'ah pun keluar. Demi Allah dia bilang, sungguh aku akan datangi lagi besok untuk membicarakan perihal mereka dan aku satroni mereka sebagaimana aku menyatroni ladang mereka. Maka Abdullah bin Abi Rabi'ah berkata, jangan kau lakukan itu. Sesungguhnya mereka itu masih ada hubungan tali rahim dengan kita sekalipun mereka menyelisih kita. Nah, ini sebagaimana kita sebutkan tadi, semakin kuatnya Amr bin As ingin memburuk-burukkan mereka, Abdullah bin Rabi'ah sendiri pun masih membela. Janganlah kau buat. Bagaimanapun mereka masih ada hubungan kerabat dengan kita. Ini dikarenakan mereka masih memegang apa? Fanatisme kelompok, fanatisme jahiliyah. Nah, namun demikian Amr bin As bersikeras, besok aku datangi lagi Najasyi dan aku akan berkata tentang satu ucapan yang serius yang mereka sebutkan tentang Isa bin Maryam. Nah, ini mulai tajam ini. Karena orang Nasrani yakin dengan Trinitas. Wah, ini kan bakal dimusuhin ini. Aku akan sebut tentang Isa bin Maryam. Ini perkara yang bakal mereka diusir. Kemudian datanglah mereka dan Raja Najasyi pun memanggil orang Islam, kaum muslimin, dan masih yang datang itu Ja'far bin Abi Thalib. Dan dia pun bertanya, bagaimana menurut kalian tentang Isa Al-Masih? Karena sebelumnya Raja Najasyi ini kaget ketika ketika Amr bin As berkata kepada Najasyi, sesungguhnya mereka menyebutkan satu perkara serius tentang Isa bin Maryam. Maka kau panggil mereka. Kira-kira demikian. Maka dipanggil, dipertemukan lagi. Setelah dipertemukan, maka sebagaimana pertemuan pertama, mereka pun sepakat. Mereka akan berkata sejujur-jujurnya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar sekalipun itu pahit. Maka ketika itu ditanyalah Ja'far, maka Ja'far menjawab, kami mengatakan tentangnya sebagaimana yang diberitahukan kepada kami oleh Nabi kami alaihi salatu wassalam. Dia Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, ruhnya dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam si perawan suci. Itulah ucapan Ja'far bin Abi Thalib. Mendengar ucapan ini, Raja An-Najasyi memungut sebatang ranting pohon dari tanah. Diambil sebatang ranting dari tanah. Kemudian dia berkata, demi Allah, apa yang kamu ucapkan itu tidak melangkahi Isa bin Maryam, meski seukuran ranting ini. Bayangkan. Artinya dia membenarkan ucapan Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa? Di kalangan Kristen pun mereka berbeda pendapat. Yang ketika itu ada yang berpaham Trinitas, yang ketika itu pun ada yang menganggap Isa bin Maryam itu hamba Allah dan Rasulnya. Dan ketika itu Najasyi berpendapat Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka ketika dia berhenti, dia bilang, sesungguhnya yang kau ucapkan tidak berbeda meskipun seukuran ranting ini. Artinya apa? Sama halnya. Namun mendengar itu para uskup mendengus. Gak setuju deh sama rajanya. Seperti saya bilang tadi, pemahaman Kristen ini banyak. Ya. Uskup gak setuju pendapat raja, mendengus dia. Yang mendengus seperti apa?
Mungkin nah, begitu ya. Nah, uskup mendengus semua, nggak setuju. Ketika dia mendengar uskupnya semua mendengus, langsung dia ngomong, ya, demi Allah, sekalipun kalian mendengus semuanya. Ini ucapan siapa? Raja Najasyi. Maka dari itu, yang kita tangkap dari peristiwa ini, Raja Najasyi dia Muslim. Raja Najasyi dia Muslim. Karena dia sudah membenarkan kenabian Muhammad SAW, walaupun dia tidak berkata kepada uskup-uskupnya. Maka kalau antum tahu, kapan pertama kali peristiwa adanya sholat gaib? Ketika Raja Najasyi wafat. Dan sholat gaib itu terjadi apabila fardu kifayah tidak terpenuhi. Sementara dia Muslim. Ketika Raja Najasyi wafat, Nabi berkata, sungguhnya saudara kita Najasyi wafat, maka sholatlah kita untuknya. Maka Nabi pun sholat, menyolatkan Raja Najasyi. Dia wafat di Habasyah, tapi disolatkan oleh Nabi SAW yang jauh bersama para sahabat. Kenapa demikian? Karena dia Muslim. Nah, kemudian berkatalah Raja Najasyi kepada kaum muslimin, pergilah kalian akan aman di negeriku. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan kukenai sanksi. Bayangkan, yang mencela dapat sanksi. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. Siapa saja yang mencela kalian, maka dia akan dikenai sanksi. 3 kali diulang sama dia bahasa ini. Artinya apa? Nggak boleh seorang pun mengusik kaum muslimin yang sedang dalam perlindungan Raja Najasyi. Ya. Kemudian Raja Najasyi berkata kepada uskup dan orang-orang sekitarnya, pulangkan semua hadiah-hadiah mereka. Yang sudah dikasih tadi, ya, disuruh pulangkan. Jadi jangan ada balas budi lagi, pulangkan, nggak diterima. Maka maka Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah kecewa, malu, pulang bawa hadiahnya lagi. Gak berhasil. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah melihat gagalnya orang-orang Quraisy ingin menumpas kaum muslimin, maka kalau dari awal kita sebutkan Nabi Muhammad SAW punya pamor, punya haibah, punya martabat di sisi mereka. Belakangan mereka ingin membunuh Nabi. Sudah hilang apa namanya itu kita bilang? Sudah hilang rasa hormat mereka kepada Nabi. Bahkan mereka ingin menghabisi Nabi. Nah, adapun kaum muslimin di Mekah, mereka tetap menyakiti orang-orang yang siapa saja masuk Islam. Maka ketika Nabi SAW sholat di depan para tauhid, mereka orang-orang Quraisy, ya, maka banyak kisah yang terjadi ketika itu. Di antaranya Nabi SAW ketika ingin dihabisi, dianiaya, mereka teringat lagi dengan Abu Thalib. Nah, ini lagi kembali lagi. Mereka teringat dengan Abu Thalib. Maka satu ketika Nabi SAW sholat di sisi Ka'bah. Maka ketika itu datanglah seorang yang sangat celaka, disebutkan di sini, ya. Yang ketika itu dia datang, kemudian seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id, ketika melihat Nabi sujud, maka dia dipijak-pijaknya leher Nabi. Bahkan disebutkan dalam riwayat ini, ketika sujud Nabi, dia menginjak-injak leher Nabi hingga kedua mata Nabi hampir keluar.
Bisa antum bayangkan orang dipijak lehernya, dipijak-pijak. Ini udah mulai berani, ya. Nah kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika itu pula Abu Jahal pun mulai, ya, disebutkan Utaibah bin Abu Lahab mendatangi Nabi SAW. Dia berkata, sesungguhnya aku tidak percaya dengan firman Allah yang kau sebutkan, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam, dan terhadap firman Allah dana fatadalla, lalu mendekat dan bertambah dekat lagi, yaitu malaikat Jibril. Artinya dia mengingkari firman Allah yang Nabi sebutkan, ya. Ketika dia menyebutkan perkara itu, dia nggak mengakui firman Allah, maka dia langsung merobek baju Nabi, langsung dia tarik, dia robek, ya, dia robek, kemudian dia meludah ke arah wajah Nabi, hampir saja mengenai wajah Nabi SAW. Nah ketika itu Nabi SAW berdoa kepada Utaibah bin Abi Lahab. Apa doa Nabi? Ya Allah, kirimkanlah kepadanya seekor anjing dari anjing-anjing ciptaanmu untuk menerkamnya. Utaibah bin Abi Lahab ketika mendengar doa Nabi itu dia merasa takut. Dia merasa takut. Kenapa? Dia tahu ini tanah haram. Doa yang dipanjatkan itu makbul. Apalagi memanjatkan doa orang yang terjaga dirinya. Dia mulai takut. Dan dia merasa, sekalipun dia masih musyrik, dia merasa doa Muhammad itu akan mengenai aku. Maka disebutkan dalam satu kisah, Utaibah bepergian bersama orang Quraisy dan begitu banyaknya kelompok mereka. Nah, ketika sampai di satu malam, mereka bermalam. Sebelum mereka bermalam, dia melihat seekor singa. Yang singa itu membuntuti gerombolan mereka, kelompok mereka. Dan dia merasa singa inilah yang akan menerkam aku. Dia sudah merasa seperti itu. Utaibah bin Abi Lahab. Maka disebutkan dalam satu sirah apa yang terjadi. Utaibah memagari dirinya dengan kawan-kawan satu rombongannya, bayangin. Dan dia tidur di tengah-tengah. Jadi dia suruh orang jadi pagar dia, ya, dan dia tidur di tengah. Lalu apa yang terjadi? Ya. Singa yang mengincar manusia yang ketika itu rombongan tadi melompati orang-orang yang jadi pagar dan hanya menerkam Utaibah bin Abi Lahab. Subhanallah. Dan inilah makbulnya doa Nabi kita Muhammad SAW. Sekalipun dia sudah membentengi, ya, bahkan dia suruh orang-orang itu membentengi dirinya, sehingga tadi lompat hanya khusus untuk menerkam dan memakan si Utaibah bin Abi Lahab. Ini yang terjadi. Maka kita tahu doa Nabi itu makbul, diterima. Bahkan saya teringat ada sebuah kisah seorang yang kena penyakit ayan dan seorang yang buta. Maka kalau nanti di usia tua kita buta dan kita ridho dengan butanya kita, datang kepada Nabi orang buta, ya Rasulullah, doakan aku bisa melihat Nabi. Kata Rasulullah, aku doakan, kau akan melihat. Tapi kalau kau sabar, balasanmu surga. Datang lagi orang kena penyakit ayan, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku nggak kena ayan lagi. Kata Nabi, aku akan doakan dan kau akan sembuh. Tapi kalau kau sabar, balasanmu surga. Maka orang tadi bilang, ya Rasulullah, kalau gitu doakan aku. Kalau aku kena ayan, auratku nggak tersingkap. Nah, maka Nabi mendoakannya. Nah, makbulnya doa Nabi. Nah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'id, sebagaimana kita sebutkan tadi, termasuk orang yang mencelakai Nabi SAW. Bahkan Abu Jahal sudah berani langsung mendatangi Nabi, kemudian memukul Nabi dengan batu. Bayangin,
Kalau kita mungkin gampar orang, nempeleng orang, atau ninju orang, ini enggak, mukulnya pakai batu. Ya Abu Jahal ya. Jadi mereka mulai berani untuk menganiaya Nabi. Nah, uniknya ketika terjadi peristiwa, ya, Abu Jahal ini memukul wajah Nabi hingga berdarah. Ketika itu ada seorang budak menyaksikan peristiwa itu ya. Dia saksikan. Maka ketika dia menyaksikannya, dia langsung menjumpai Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Dia menyebutkan bahwasanya Abu Jahal, ya, Abu Jahal dia memukul wajah Nabi. Dia memukul wajah Nabi hingga berdarah. Maka disebutkan ketika Hamzah bin Abdul Muthalib mendengar peristiwa ini, yang ketika itu dia sedang berburu. Dia sedang berburu. Maka dia langsung berbalik badan dan membawa anak panah serta busurnya dan mencari orang yang bernama Abu Jahal. Dia tahu, maksudnya dia cari di mana Abu Jahal itu. Maka ketika itu, ketika Hamzah bin Abdul Muthalib berjumpa dengan Abu Jahal, nggak pakai nanya, langsung dipukul itu pakai panah itu, bukan panah, busurnya, ya. Dipukul jadi-jadinya, dihantam sampai berdarah-darah Abu Jahal. Dan ketika itu Hamzah berkata, sungguh berani engkau melukai keponakanku, sementara aku sudah masuk Islam. Ini ucapan Hamzah. Apakah Hamzah sudah masuk Islam? No. Tapi karena dia untuk menyatakan kekeluargaannya dan pembelaannya terhadap sukunya, apalagi itu keponakannya, berani kali kau memukul keponakanku. Belum tahu kau aku sudah masuk Islam. Ini untuk menandakan apa? Pamor ya dari bangsa atau dari kelompok keluarga Abu Thalib ini hebat. Jangan semena-mena kau mau menghukum keponakanku. Kira-kira demikian. Walaupun ketika itu Hamzah belum masuk Islam, dihajarnya, dihabisinya Abu Jahal tadi. Maka ketika Abu Jahal dihabisi sama Hamzah, Bani Makhzum ini kelompok Abu Jahal, Bani Hashim ini dari kelompok Hamzah. Ketika itu masing-masing mengeluarkan kelompoknya ingin bertarung. Wah, bayangin, jadi mau terjadi perang suku. Bani Makhzum dari Abu Jahal, Bani Hashim dari kalangan Hamzah datang mau bertempur. Ketika itu Hamzah masih menghajar Abu Jahal. Ketika Abu Jahal melihat dua kelompok ingin berperang, dia bilang apa? Cukup. Dia bilang apa? Sungguh aku sudah mencela dan mencederai keponakannya, dan aku mencelanya dengan sejelek-jelek celaan. Artinya dia masih berani juga ngomong. Dalam rangka apa? Untuk menenangkan dua kelompok ini supaya nggak bertempur. Nah, awal pertama Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib adalah terjadinya dan peristiwa Nabi dianiaya oleh Abu Jahal, dan dia mengakui keislamannya ketika itu padahal dia belum masuk Islam. Namun setelah peristiwa ini Hamzah bin Abdul Muthalib makin baik keislamannya, dan ketika itu semakin tinggilah pamor kaum muslimin. Dikarenakan apa? Dia termasuk orang yang pemberani dan punya martabat tinggi, dan tidak ada orang yang berani mengusinya. Padahal ketika itu siapapun yang masuk Islam akan dianiaya, tapi Hamzah tidak. Nah, Islam mulai terus berkembang. Nah, kemudian setelah itu 3 hari kemudian terjadi lagi peristiwa yang luar biasa. Apa itu? Masuk Islamnya Umar bin Khattab. 3 hari setelah peristiwa Hamzah bin Abdul Muthalib,
yang dia menghabisi Abu Jahal. 3 hari setelah itu Islam pula Umar bin Khattab. Dan ada kisah khusus mengenai Umar bin Khattab. Kenapa demikian? Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Nabi berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang dari 2 orang yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Ini doa Nabi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencintai Umar bin Khattab. Nah, awal pertama Umar bin Khattab masuk Islam, ketika dia bertemu dengan Nabi dan tidak menyapanya, dalam hatinya berfirasat, Nabi ini adalah penyair nih. Kenapa? Kata-katanya begitu indah sehingga siapapun yang mendengarnya akan terpengaruh. Ketika hatinya berkata, langsung ketika itu turun wahyu dan Nabi berkata, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itulah benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Sekali-kali Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Kaget Umar, baru terbetik di hati aku dia bilang seperti itu. Itu dia apa pula ini, kan gitu ya. Nah, kalau begitu, ini berkata hatinya, kalau begitu ini Muhammad ini tukang tenung, dukun. Ketika dia mengatakan itu hatinya, turun lagi firman Allah, wala biqauli kahin, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Masya Allah. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit di antara kalian yang mau mengambil pelajaran. Wah, ini luar biasa ini. Hatiku masih berkata, langsung dijawab. Hatiku masih berkata, langsung dijawab. Nah, ini mulai bertanya-tanya dia, kok bisa seperti ini? Bahkan banyak kisah. Nabi SAW mengetahui isi hati. Tentu ini Allah yang beritahu, bukan mengada-ngada, kan begitu. Orang yang ingin membunuh Nabi, yang ketika itu datang di kota Madinah, ini nanti kisah yang belakangan. Dia membunuh Nabi. Nabi bilang apa? Kau tadi berbicara dengan si fulan dan si fulan. Kau berencana seperti ini, dan kau datang ingin membunuhku. Berkata orang tersebut, demi Allah, tidak ada yang tahu pembicaraan aku kecuali aku dan dia. Sementara engkau tahu pembicaraannya, langsung dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Yang memberitahu pasti yang dari langit. Orang Quraisy langsung yakin. Nah, begitulah isi hati Umar tadi dibacakan oleh Nabi bantahnya. Nah, kemudian Umar bin Khattab masih terus saja menyiksa kaum muslimin karena dia termasuk, ya kita sebutkan sejarahnya. Ulama sejarah menyebutkan beliau memiliki watak yang keras, ya. Sehingga memuncaklah kemarahan Umar bin Khattab ketika itu, yang seorang pun tidak berani seperti Umar bin Khattab. Apa keinginannya? Dia ingin membunuh Nabi. Ketika itu dia sudah bawa pedang, dia hunus pedang, dan dia ingin mengejar Nabi. Dan dia menuju satu tempat di mana orang menghabarkan Nabi di situ. Maka ketika di jalan dia berjumpa dengan seorang sahabat bernama Nu'aim bin Abdullah bin Nahman Al-Adawi. Maka ditanya, wahai Umar, mau kemana kau? Ingin membunuh Muhammad, langsung dia bilang. Maka ditimpali, kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau merasa aman dari kerajaan Bani Hashim? Artinya apa? Bani Hashim pasti membela Muhammad. Sekalipun Bani Hashim gak suka, tetap dibelanya. Ya. Tapi Umar gak peduli. Nah, ini dia. Ini termasuk orang yang gak peduli. Yang lain-lain masih peduli, tapi Umar tidak peduli. Ya. Umar menimpal lagi. Kau kenapa bela-bela pula? Apakah sudah menjadi agama baru, pengikut Muhammad? Ah, digituin pula. Sama ada orang bela. Kok bela-bela? Kau udah kompak sama dia ya? Kira-kira ucapan orang sekarang begitu. Ya. Nah, orang itu berkata kepadanya,
mau kutunjukkan satu perkara lagi. Apa itu? Yang itu akan mengejutkanmu. Maka dikatakan orang tadi, sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu saja sudah masuk Islam. Wah, tambah. Umar yang tadi mau membunuh Nabi berbalik arah, dia pulang dia. Dikejarnya adiknya, subhanallah. Sampai mendekati rumah, dia dengar orang sedang membaca sesuatu. Ketika itu adiknya, ya, dan iparnya, tentu suami adiknya ya, itu sedang membaca surat Toha. Sedang baca surat Toha. Maka Umar masuk. Ada apa itu? Apa yang kalian kasak kusuk di dalam? Gak ada, kami hanya berbicara. Apa itu? Minta lembaran, tidak boleh. Maka ketika gak dikasih, Umar marah. Ketika Umar marah, keluar si iparnya. Ketika keluar si iparnya pun dibanting sama Umar, gedegak. Dibanting, dihajar, berdarah-darah. Maka mau dibela sama adiknya yang perempuan, adiknya pun ditampar sampai berdarah lagi wajahnya. Setelah peristiwa itu, setelah melakukan hal itu, Umar pun terdiam. Dan termasuk Umar di sini, sekalipun dia wataknya keras, tapi nengok penganiayaan, hatinya tersentuh. Nah, singkat cerita, hatinya tersentuh. Maka dia bilang, tunjukkanlah mushaf tadi. Aku mau baca. Tidak. Kau najis, kau kotor. Kau tidak boleh megang mushaf. Apa yang harus aku buat supaya aku bisa baca? Kau mandi dulu. Dia ikut perintah adiknya, mandi dia. Setelah mandi dibacanya. Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas samawati wal arda. Terus dia baca hingga firman Allah ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah salat untuk mengingatku. Masuklah ke dalam hati Umar itu ingin masuk Islam. Maka buru-buru dia mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu dia menghunus pedang pula. Dia mendatangi Nabi. Ketika itu singkat cerita, disingkat kisahnya. Maka dia menggedor pintu, dilihat, dan orang berkata, Umar. Ketika itu di majelis itu hadir Hamzah. Hamzah bilang, kalau Umar kenapa rupanya? Kan sama-sama hebat ini. Kalau Umar kenapa rupanya? Maka Nabi yang keluar. Nabi keluar, sampai di bilik rumah, Nabi langsung mengambil kerah baju Umar sambil dicengkramnya pedang Umar, ya. Maka Nabi pun berkata, apakah engkau masih terus dalam keadaanmu ini sehingga Allah akan membinasakanmu? Kata Nabi. Maka ketika itu Umar berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Umar pun ketika itu masuk Islam. Mendengar Umar bersyahadat dan dia masuk Islam, bertakbir satu rumah itu. Sampai dikisahkan takbir mereka didengar sampai ke penduduk Mekah sana. Begitulah hebatnya. Nah, setelah Umar masuk Islam, maka enggak ada lagi yang ragu mau sholat di sisi Ka'bah. Enggak ada lagi yang ragu. Sehingga apa? Kaum muslimin bisa berleluasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.